Halo pemirsa, senang sekali saya Ros Putri bisa menyapa Anda kembali dalam Rumah Demokrasi. Dan seperti yang kita tahu bahwa 2024 nanti kita akan menggelar pesta demokrasi dan kita akan mendapati pemimpin yang baru di era Indonesia mendatang. Lalu bagaimana persiapan kita sebagai warga negara Indonesia untuk mempersiapkan arah Indonesia ke depan untuk bisa lebih maju di tahun 2045 nanti seperti yang digadang-gadang yaitu Indonesia Emas. Untuk membahas itu saat ini saya telah bersama dengan kedua narasumber kita yang telah hadir di studio pada hari ini, yaitu di sebelah saya ada Bapak Dr. Haji Mahir Amin MPhil.I selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Syariah dan Hukum UINSA. Selamat pagi Bapak. Selamat siang. Assalamualaikum. Kita pagi terus biar semangat terus Pak. Terus ada juga Bapak Muhammad Eksan selaku Wakil Ketua Bidang Hubungan Legislatif DPW Partai Nasdem Jawa Timur, sekaligus penulis politik kontribusi Surya Paloh dalam merestorasi politik di Indonesia. Sehat ya Pak ya? Sehat alhamdulillah. Sehat alhamdulillah. Baik, langsung saja kita ke dialog kita pemirsa. Seperti yang kita tahu ya Pak ya, ini kan sudah mau pesta demokrasi begitu. Betul. Ya. Dan tentunya banyak harapan dan juga cita-cita kita sebagai warga negara Indonesia begitu ya Pak ya, untuk Indonesia maju, terlebih nanti 2045 ini digadang-gadang akan menjadi Indonesia Emas. Tanggapannya seperti apa Pak? Terima kasih kesempatannya. Kalau saya melihat kan begini, partai politik ini kalau dalam sistem politik itu kan beberapa fungsi dan perannya, misalnya publik representasi ya, publik representasi. Jadi partai politik ini sebenarnya adalah kan representasi dari masyarakat. Betul. Dengan sistem politik, sistem keterwakilan, maka partai politik menjadi penting karena aspirasi itu harus disalurkan melalui partai politik. Betul. Karena itu maka representasi publik di dalam politik ya melalui partai politik. Ini perannya penting sekali. Kedua, misalnya yang kedua tentang rekrutmen politik. Iya. Rekrutmen politik, jadi partai politik ini kan punya kewajiban memilih figur-figur penting untuk kemudian didelegasikan di dalam lembaga negara, terutama presiden, wakil presiden dan lain sebagainya. Ini perannya juga penting sekali dan besar sekali. Kalau tidak ada sistem politik, karena itu maka partai ini kan komponen demokrasi. Jadi tidak boleh tidak partai itu. Makanya kemarin kalau mengutip Pak Mahfud, daripada membubarkan parlemen, ya, tidak mungkin dibubarkan parlemen, karena parlemen itu kan representasi dari partai. Betul. Dan partai politik tidak boleh tidak ada dalam sistem demokrasi. Harus ada kan komponen dari demokrasi. Sangat penting begitu ya Pak ya? Sangat penting sekali. Jadi dia rekrutmen politik, representasi publik dalam politik ini perannya adalah peran partai politik. Mengedukasi juga ya Pak ya? Edukasi politik juga ya. Fasilitasi. Bisa fasilitasi kan partai politik kan ada di tengah-tengah antara state dan people ya. Jadi negara dan masyarakat, di tengah-tengah ini partai politik. Jadi memfasilitasi aspirasi masyarakat, kemudian bagaimana kemudian peran politik masyarakat itu terperankan di dalam negara. Ini peran penting, role dari partai politik. Oke, baik. Itu juga misalnya kontrol sosial. Partai politik kan juga jadi kontrol sosial. Betul. Jadi bisa mengontrol bagaimana kemudian pemerintah eksekutif menjalankan programnya, dikontrol oleh partai politik melalui anggota-anggotanya ada di DPR. Dan yang terakhir mobilisasi publik. Jadi partisipasi publik terhadap pelaksanaan demokrasi itu kalau tidak ada partai politik ya susah. Karena penggerak dari partai politik dari partisipasi politik publik adalah ya partai politik. Jadi keberadaan partai politik sekali lagi dalam sistem politik dan demokrasi kita tidak bisa dinafikan. Mau tidak mau harus tetap ada. Untuk Indonesia maju juga ya Pak ya? Betul. Ya. Baik, sebagai praktisi Pak, praktisi politik, tanggapannya untuk melihat ini bagaimana kita bisa mencapai Indonesia maju, peran apa saja sih Pak sebagai praktisi politik yang bisa dilakukan selama ini? Indonesia ini sebetulnya masa depannya adalah negara demokrasi. Karena kita adalah negara demokrasi, otomatis
berbagai ujian dan cobaan dari demokrasi itu harus kita atasi dengan baik, terutama ketika ada kegenitan secara politik yang dilakukan oleh mereka-mereka yang sementara ini mendapatkan manfaat dari ruang publik yang begitu sangat terbuka. Betul. Di ruang demokrasi yang sangat terbuka seperti ini, pikiran-pikiran yang anti demokrasi pun tumbuh dan berkembang. Betul. Dan karena itu ada wacana misalnya penundaan pemilu, ada wacana 3 periode, ada wacana untuk melakukan perubahan sistem pemilu. Itu bagian dari ujian dari negara demokrasi kita yang saat ini sudah sampai kepada tahapan kita ini sudah mendapatkan bonafit dari demokrasi yang kita peroleh hari ini. Kalau kita mau jujur bahwa demokrasi yang kita capai ini tidak sekali jadi. Ini adalah melalui proses yang begitu sangat panjang. Jadi sejak reformasi, pemilu 99, pemilu 2004, pemilu 2009, pemilu 2014, pemilu 2019, berapa duit yang itu sudah diinvestasikan untuk kepentingan membangun demokrasi kita, melakukan konsolidasi demokrasi dan pelembagaan sistem politik kita. Tapi ketika kita pada tahap hari ini, kita mendapatkan ujian dan cobaan luar biasa. Ada kegenitan secara politik. Ketika tingkat kepuasan publik begitu tinggi terhadap presiden misalnya, ada gagasan untuk memperpanjang masa jabatan presiden. Ada keinginan untuk melakukan 3 periode dan seterusnya. Itu bagian dari sekian kegenitan dan ujian sesungguhnya bagi demokrasi kita. Karena itu adalah pikiran yang kontra konstitusi sesungguhnya. Kalau ingin melakukan perubahan itu ya mesti harus melakukan amandemen terhadap undang-undang dasar kita. Termasuk juga kegenitan yang muncul hari ini adalah saat kita sejak 2009 menerapkan sistem proporsional dengan daftar terbuka misalnya, sekarang sedang diuji di Mahkamah Konstitusi. Padahal sistem proporsional dengan daftar terbuka dengan suara terbanyak itu hasil dari Mahkamah Konstitusi ketika dipimpin oleh Pak Mahfud waktu itu. Sekarang sedang diuji. Dan ada hakim yang itu agak offset menurut saya, si Arief Hidayat itu agak offset, dia menyampaikan bahwa kenapa tidak dibikin misalnya ada hybrid system. Hybrid system itu sistem hybrid system. Jadi sistem hybrid yang itu mencoba mencampur antara pilihan langsung dengan tidak. Padahal sesungguhnya kita tidak kenal dalam istilah itu dalam sistem ilmu politik dimanapun. Sistem pemilu itu hanya ada 3. Yang pertama adalah proporsional. Yang kedua adalah distrik. Yang ketiga adalah campuran. Mana yang masuk hybrid system di sini? Tidak ada. Yang ada itu hybrid voting system ada. Jadi proses pemilihan itu berlangsungkan dengan 2, langsung dan melalui tidak langsung, virtual. Dan itu tujuannya adalah upaya untuk meningkatkan partisipasi publik masyarakat. Sehingga mereka yang semula karena ada halangan tertentu atau jauh atau karena ada kegiatan yang lain bisa tetap memilih ketika ada virtual. Ada cara yang kita kenal dengan hybrid voting system, bukan hybrid system yang disampaikan oleh Pak Arief. Itu menunjukkan ketidakmatangan dan ketidaktahuan walaupun beliau seorang hakim yang cukup senior di Mahkamah Konstitusi. Baik, sikap anti demokrasi seperti itu tuh apakah tidak terelakkan atau kita bisa tangani begitu Pak seiring berjalannya waktu begitu nanti untuk Indonesia ke depan? Tanggapannya Pak? Dalam konteks wacana itu bisa menjadi sebuah dinamika. Nah, tapi dalam konteks aplikasi dan aktualisasi inilah menurut saya peran penting partai politik mengontrol. Ya. Sejak apakah masih di dalam real atau rambu-rambu rule-nya atau sudah keluar, itu yang menyuarakan ya partai politik. Karena yang melakukan nanti dan beraktualisasi dengan aturan itu adalah partai politik. Karena itu maka sekali lagi fungsi kontrol itu ya kontrol sosial, kontrol peraturan, kontrol dan lain sebagainya, itu peran politik menjadi sangat penting begitu ya. Iya. Untuk menuju pesta demokrasi nanti Pak, kontrol apa saja Pak yang sudah ditangani dan sudah mungkin dilakukan gitu? Kalau istilah Pak Anies, pemilu itu sebetulnya adalah sarana untuk mengacah bagi kita. Ibarat spion, dia itu adalah spion bagi kita. Mengacah itu tujuannya adalah apakah perjalanan kita ini sesuai dengan amanah konstitusi atau tidak, mandat dan janji kemerdekaan apa tidak. Nah, kontrol ini menjadi penting untuk melakukan koreksi. Betapa kita ini sudah berada pada jalur yang benar ataukah keluar. Itulah sarana sebetulnya pemilu itu sesungguhnya. Itu adalah koreksi untuk melakukan semacam evaluasi, kemudian
upaya kita untuk melakukan restorasi ketika misalnya ada hal yang itu melenceng selama 5 tahun pemerintahan. Itu sesungguhnya pemilu arahnya ke sana. Selain untuk kepentingan yang bersifat korektif, sekaligus juga proyektif ke depan. Memproyeksikan bagaimana Indonesia di masa depan. Apakah Indonesia yang kita inginkan ini sudah sesuai dengan harapan kita? Tentu di balik prestasi yang begitu banyak dari Pak Jokowi, mungkin masih ada yang belum tercapai dalam proses pemerintahan beliau. Dan inilah yang harus dilakukan upaya kita untuk membenahi, memperbaiki apa yang sudah menjadi capaian-capaian yang ada. Yang baik kita lanjutkan, ada kekurangan-kekurangan yang kita perbaiki. Itulah fungsi dari pemilu sesungguhnya. Oke, jadi penting kita untuk melakukan pemilu itu karena kita bisa evaluasi dan juga untuk proyeksi Indonesia ke depan supaya lebih baik begitu ya. Lalu sebagai pengamat Pak, evaluasi apa saja yang kita bisa pelajari begitu di era kepemimpinan yang sekarang? Ya, kalau evaluasi ini mungkin yang kalau saya kalau saya kan lebih begini. Jadi kalau kita bicara tentang peran politik dan peran partai, ini mestinya salah satu bagaimana kemudian demokrasi itu tetap on the track. Ya, on the track. Jadi hasil betul tadi. Jadi demokrasi yang kita hasilkan sekarang itu hasil dari berdarah-darah setelah masa reformasi kita itu. Dan jangan sampai kemudian hasil demokrasi ini ternihilkan atau dirubah dengan tidak sesuai dengan tracknya itu, maka fungsi kontrol dan bagaimana kemudian demokrasi tetap berjalan di tempatnya, di tracknya, itu harus kita kontrol bersama-sama, terutama peran partai politik di dalam hal ini. Pak Jokowi menurut saya sudah secara politik dia membangun sudah bagus. Demokrasi yang dibangun yaitu demokrasi partisipasi, masyarakat berperan dan berprestasi aktif. Ini menurut saya sudah prestasi yang luar biasa di dalam membangun demokrasi yang kita mencoba sesuai dengan idealitas kita lah. Itu loh. Tetapi ya mungkin tetapi pasti ada bolong-bolongnya atau ada hal-hal yang mesti kurangnya, namanya juga manusia. Tetapi sekali lagi fungsi kontrol dari kita supaya demokrasi on the track itu menjadi sangat penting. Ya bukan hanya partai politik, juga masyarakat. Tetapi peran, karena ini wilayah kalau bahasa ini wilayah konstelasinya adalah wilayah konstelasi partai politik. Partai politik menjadi punya peran penting di dalam untuk khususnya untuk demokrasi begitu ya Pak ya. Betul, ya. Pemilu itu sesungguhnya adalah kontestasi gagasan. Itu adalah kompetisi gagasan. Itu tempat kita menarungkan gagasan. Gagasan itu lahir dari potret yang ada terjadi sekarang, dan itu bagian evaluasi dan proyeksi dari apa yang akan kita lakukan ke depan. Oleh sebab itu ketika pemilu ini bagian dari kontestasi gagasan, maka Pak Surya mengatakan bahwa untuk apa kita pemilu kalau ternyata pemilu itu membawa kepada kehancuran bangsa, memporak-porandakan persatuan negeri ini. Kita ini ingin pemilu yang damai, ingin pemilu yang berdasarkan prinsip harmoni sosial, ada kompetisi di dalamnya, tetapi itu sesama anak bangsa yang tidak saling menihilkan satu sama lain. Betapapun itu adalah sesama anak bangsa. Jadi siapapun yang berkompetisi dari latar belakang partai politik apapun itu adalah kita ini semuanya bersaudara. Jadi kalau itu yang diletakkan dalam konteks pemilu ini, maka ini bukan pertarungan hidup mati sesungguhnya. Ini adalah pertarungan sesama anak bangsa ingin melakukan koreksi dan proyeksi ini untuk kepentingan Indonesia ke depan yang lebih baik. Kita harus lihat bahwa sesungguhnya reformasi itu lahir, itu bukan karena stabilitas ekonomi atau pertumbuhan ekonomi kita yang jelek pada zaman Pak Harto. Pertumbuhan ekonomi Pak Harto lebih dari 7% rata-rata. Tetapi mengapa kemudian lahir reformasi? Itu karena keran politik yang tertutup. Tidak ada suasana keterbukaan, tidak ada ruang lingkup iklim demokrasi yang hidup waktu itu. Sehingga itu yang mengedor teman-teman mahasiswa kemudian melakukan gerakan reformasi. Nah kalau kemudian demokrasi yang begitu sangat tumbuh subur hari ini, bak jamur di musim hujan, kemudian ini sekarang mau cabut lagi, kembali lagi kepada suasana yang lalu. Betapa kita ini sudah mundur semundur-mundurnya sebagai sebuah bangsa. Betapa negara lain sudah sangat bangga dengan Indonesia. Malaysia menunjukkan kekagumannya, kebanggaannya terhadap Indonesia. Mereka mengatakan bahwa mereka sudah tertinggal dengan Indonesia. Itu karena iklim reformasi, iklim informasi, iklim komunikasi, dan iklim demokrasi. Begitu pula dengan negara-negara lain. Bahkan negara-negara di Timur Tengah yang itu menjadi epicentrum dari kekuatan Islam di dunia.
ketika datang ke wakil presiden, dia menyatakan bahwa zamannya sekarang bukan menerjemahkan bahasa Arab ke Indonesia, tapi zamannya sekarang itu menerjemahkan Indonesia ke dalam bahasa Arab. Luar biasa. Kenapa? Karena Indonesia berhasil mewujudkan negara yang plural, yang demokratis, yang damai. Itu dalam, kalau bahasa saya itu high politik. Betul. Memang kita muaranya harus kepada politik-politik kebangsaan. Cuma harus diingat. Seperti Jadi apa yang itu, Pak? bikin juga kadang tidak kondusif juga partai politik dengan melemparkan isu-isu yang kemudian bikin gaduh, kalau bahasa itu sensitif yang lagi, begitu ya. viral sekarang. Ini juga perannya, kalau bisa juga partai politik perannya juga tetap on the track. Walaupun politik itu kan konsisi ya, interest politik interest. Setiap partai politik itu pasti tujuannya adalah kekuasaan. Bagaimana dia mampu merebut kekuasaan terutama legislatif, di eksekutif legislatif. Betul. Tetapi dalam rangka ini meraih itu, kemudian menarik simpati masyarakat, menurut saya harus sportif. Ya, pada on the track demokrasi yang memang kita idealkan. Bukan karena terlalu kepentingan politiknya terlalu tinggi, kemudian dia mengenyampingkan kepentingan publik, misalnya pecah masyarakat, karena ini kan juga tidak kondusif. Akhirnya pelajaran politik kepada kita tidak sesuai dengan harapan. Sekali lagi, kalau bahasa ini perlu ada pendidikan politik yang partai politik memberi pendidikan politik yang ideal kepada masyarakat. Nasdem sudah memberi contoh untuk itu. Sudah memberi edukasi begitu ya, Pak ya? Salah satunya adalah ketua umum kita tidak termasuk orang yang sibuk untuk mengkonsentrasikan kepentingan dirinya dan keluarga. Betul. Beliau itu tidak dalam posisi ingin merebut presiden, merebut wakil presiden, merebut menteri-menteri. Tidak. Dia memandang bahwa politik ini adalah sarana pengabdian asketisme beliau. Makanya salah satu buku saya itu tadi yang disebut itu adalah 9 asketisme politik kontribusi Surya Paloh dalam restorasi politik di Indonesia. Salah satunya itu adalah bahwa beliau itu memandang kekuasaan bukan sarana untuk merebut politik, bukan sarana semata-mata merebut kekuasaan, tetapi politik adalah sarana untuk menanam kebajikan. Dan itu dibuktikan oleh beliau. Beliau tidak mencalonkan diri. Beliau tidak sibuk ikut kontestasi dalam pilihan presiden, wakil presiden, tapi memberi kesempatan kepada anak bangsa, siapapun putra bangsa ini, entar dia ini adalah tokoh politik atau tidak, bahkan dari kelompok independen sekalipun, diberikan karpet merah kalau itu memang dikendaki oleh masyarakat. Tapi tidak banyak juga seperti itu ya, Pak ya? Ya, Nasdem lah pengecualian itu. Ya. Baik. Ya. Saya sebagai pengamat politik, saya tidak terlalu masuk ke situ ya. Betul. Menurut saya antar partai politik dan satu partai politik dengan yang lain punya framework ya. Jadi punya visi misi yang kemudian punya punya langkah begitu ya? Langkah-langkah yang harus diperankan, bagaimana apakah harus orang lain, harus ke kadernya sendiri dan lain sebagainya. Itu masing-masing partai politik menurut saya punya frame ya. Masing-masing begitu ya. Masing-masing, dan itu menurut saya sah-sah saja dalam dinamika politik ini dan dalam berdemokrasi. Ya monggo silahkan model style seperti Pak Surya Paloh misalnya. Monggo ada style seperti pemimpin partai lainnya begitu ya, Pak ya. Ya, dan lain sebagainya itulah. Ya monggo. Menurut saya itu kan style aja. Ya, tetapi pada dasarnya yang terpenting adalah yang dikedepankan adalah politik kebangsaan. Gitu. Jadi masyarakat yang didahulukan. Bolehlah, kan ini kan saluran. Boleh melalui Nasdem, mulai PKB, partai lain begitu ya, Pak ya. Ya monggo, gitu lah. Banyak. Yang penting pada muaranya terakhir di end-nya itu adalah politik kebangsaan. Baik, tapi tadi juga disampaikan kan Pak, kalau misalkan partai politik itu juga berperan begitu ya. Dan selain itu juga masyarakat itu juga cukup berperan ya Pak ya. Seperti kita berkaca pada pesta demokrasi sebelumnya begitu, banyak juga konflik-konflik yang antar masyarakat begitu karena terlalu fanatisme terhadap tokoh politik tertentu begitu. Tanggapannya Pak agar kita semua itu tetap harmonis begitu di pesta demokrasi nanti yang akan datang. Kalau menurut saya itu kalau fanatik kepada figur terlalu fanatik itu kalau tidak dilandasi oleh argumentasi menurut saya ya kurang baik lah. Betul.
Jadi bolehlah kita kepada tokoh, tapi sebenarnya bukan pada tokohnya, tapi gagasan dan idenya tentang bagaimana bangsa ini harus dibangun. Ya, setiap pribadi figur itu kan punya role ya, punya peran ya. Ya mungkin ada style kayak sekali lagi Pak Surya Paloh, ya enggak apa-apa dengan konsep restorasinya. Mungkin ada ya kalau saya nyebut ya ada Pak Erlangga yang Golkar, ada Pak Muhaimin yang PKB, ada Bu Megawati. Menurut saya ini kan role model. Betul. Oh, role model. Tetapi sekali lagi kalau saya berharap ini silakan partai politik kan kalau bahasa masyarakatnya mulai dodolan. Nah, kan gitu kan. Mulai jualan. Bagaimana kemudian publik itu tertarik. Kan begitu kan? Kalau jualannya menurut saya kalau disampaikan ya ideal untuk kebangsaan, ini untuk rakyat, ini kepentingan rakyat. Oke lah, tapi kan biar masyarakat menilai. Saya kira seperti apa? Visinya sesuai dengan kepentingan masyarakat. Ya kita tidak akan ada penolakan dari masyarakat. Sama partai-partai lain juga begitu. Sekarang yang terpenting antar partai adu visi misi, kemudian aktualisasinya bagaimana. Begitu, biar masyarakat yang menilai. Aktualisasinya bagaimana dalam begitu ya Pak ya? Dalam situasi keterbukaan begini kan semua orang bisa menilai. Baik, apalagi sekarang media sosial juga sudah semuanya kita bisa pantau begitu ya Pak ya? Netizen itu juga peran dan pengaruhnya juga besar. Kontrolnya juga luar biasa ya Pak ya? Tanggapannya Pak, bagaimana kita mewujudkan? Itu netizen maha benar katanya. betul. Betul sekali Pak. Kalau politik kebangsaan gimana Pak? Gagasan yang dimaksud itu lebih kepada politik kebijakan dan politik anggaran. Arahkan ke sana sehingga kemudian rakyat itu mendapat gambaran secara gamblang apa yang akan kita lakukan ketika kita menang menjadi pemenang pemilu yang akan datang. Jadi terus terang kalau kita menjadi pemenang pemilu, kita menginginkan bahwa persoalan akar masalah bangsa kita ini adalah soal ketidakadilan. Ketidakadilan itu tercermin dari ketimpangan. Ketimpangan itu terjadi antar wilayah. Jawa, luar Jawa itu berbeda. Jawa dengan Jawa, kemudian antar kelompok juga terjadi ketimpangan. Antara kelas sosial tertentu dengan kelas sosial yang lain juga terjadi ketimpangan. Betapa anggaran kita yang lebih mencapai dari 3.000 triliun lebih, itu anggaran yang berkembang di Jakarta lebih besar daripada yang di daerah. Jakarta 1.300 lebihan, sisanya baru ke daerah. Padahal Jakarta itu hanya apa di daerahnya? Penduduknya berapa? Wilayah kecil begitu ya Pak ya? Tapi untuk otonomi daerah berapa persen? Untuk desa berapa persen? Itu ketimpangan nyata itu. Kalau kita ingin membangun Indonesia ini, ya membangun desa. Tapi berapa anggaran desa hari ini? Sekitar 70 triliun lebih. Lebih sedikit begitu ya Pak? Iya. Baru sekian puluh desa seluruh Indonesia. Nah kalau itu terjadi, berarti ketimpangan nyata begitu ya? Seperti itu, ya menteri desa harus direbut ya. Ya bukan soal rebut desa atau tidak. Sudah langsung menuju ke desa-desa begitu ya Pak ya. Baik, berarti kalau misalkan tadi sudah disampaikan ada ketimpangan nyata begitu ya dari ibu kota dan juga wilayah-wilayah lain yang ada di Indonesia begitu. Apakah tepat ini langkah pemerintahan saat ini untuk memindah ibu kota ke IKN begitu Pak? Tanggapannya Pak sebagai pengamat? Ya, ini ya kalau saya baca dari hasil kajiannya sudah oke, ya. Tapi kalau saya kan tidak tahu ini ya, karena saya terlalu belum diimplementasikan begitu ya. Itu di IKN itu situasinya. Tetapi menurut saya dengan mungkin pemerintah sudah melalui pertimbangan-pertimbangan dan sudah melalui kajian akademik. Yang terpenting kan kalau dalam politik itu DPR mau menyetujui. Selesai. Itu lah. Dalam sistem demokrasi yang terbuka ini, mayoritas pemenang, ya Nasdem harus berjuang menjadi suara mayoritas. Karena bagaimanapun seideal-ideal kita, kalau suaranya kecil, ketika di suara DPR juga tidak terlalu signifikan, tidak ada maknanya. Karena sistem kita adalah sistem demokrasi yang lebih menonjolkan, memerankan kepada suara mayoritas. Maka kepentingan itu harus dibangun pada kelompok mayoritas biar kemudian dealnya tercapai untuk mayoritas begitu ya Pak ya, bukan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Sekarang kan Nasdem bagian dari mayoritas politik di pemerintahan, apapun visi pemerintahan ya Nasdem juga ikut terlibat, dan menurut saya
semua partai politik yang menyetujui kepada regulasi yang berkaitan dengan aksesnya kepada masyarakat itu harus ikut bertanggung jawab. Bertanggung jawab politik, juga bertanggung jawab secara spiritual kepada Tuhan itu. Wah, itu yang berat ya, spiritual kepada Tuhan. Jakarta itu sudah jadi ibu kota negara lama. Betul. Sejak zaman kerajaan Cirebon. Itu sudah jadi ibu kota. Setelah Belanda juga jadi ibu kota. Pada saat zaman Jepang juga ibu kota. Pada Indonesia Merdeka juga ibu kota. Betul. Ada sekitar tidak kurang dari 500 tahun ibu kota itu sudah Jakarta. Ada di Jakarta. Bahwa kemudian ada keinginan dari beberapa kalangan untuk memindah ibu kota, itu pasti tentu ada atas dasar pikiran-pikiran yang mendalam. Tapi ingat, ada beberapa perpindahan ibu kota negara yang itu gagal. Ya. Itu harus dicatat. Jangan sampai gagal. Iya. Tapi ada ibu kota negara yang berhasil. Seperti Washington DC misalnya. Itu kan ibu kota negaranya pindah kan? Australia. Australia misalnya. Perlu kita pelajari Pak. Ya yang berhasil aja yang kita contoh. Nah, tapi dalam posisi ini karena itu sudah menjadi undang-undang. Berarti itu sudah menjadi kesepakatan bersama. Soal nanti kemudian pada saat hasil pemilu 2024 yang akan datang ada pikiran yang berbeda-beda, ya monggo dirumuskan nanti siapa nanti yang jadi pemenang itu. Tapi ini faktanya kan IKN ini adalah sudah menjadi produk undang-undang. Karena itu menjadi dasar untuk mengalokasikan anggaran triliunan rupiah ke sana untuk kepentingan membangun ibu kota baru itu. Sebagai pengamat kebijakan Pak, untuk nanti ketika nanti kita andai saja kita akan pindah ibu kota ke IKN, apakah nanti kesenjangan itu bisa lebih diatasi begitu Pak? Kalau apakah itu kita harus melalui, kalau akademik itu kan harus melalui kajian dan survei ya. Apakah itu akan, tetapi menurut saya kalau lihat dari posisinya ya, kalau itu tujuannya adalah pemerataan bukan hanya Indonesia ke barat tapi juga ke timur merata, ya posisinya juga pasti IKN itu di tengah-tengah. Tetapi apakah nanti berimplikasi, ya kita lihat perjalanannya. Tetapi menurut saya yang penting kan kontrol dari kita, terutama partai politik, anggota DPR yang duduk di lembaga legislatif, jangan sampai kemudian tadi itu jadi pemindahan ibu kota yang gagal. Kan menurut saya yang kayak Washington, Australia dan lain sebagainya itu tidak lepas juga dari kontrol bagaimana kemudian itu memilih pemindahan itu tetap pada tracknya dan sesuai dengan goalnya, sesuai dengan tujuannya, dan peran dan evaluasi serta kontrol dari anggota legislatif, partai politik dan masyarakat menjadi penting. Menjadi penting ya Pak ya? Iya. Baik. Seru sekali hari ini, kita sudah cukup banyak ya Pak ya membahas bagaimana demokrasi Indonesia di masa depan dan juga evaluasi demokrasi sebelumnya begitu, dan juga proyeksi Indonesia di masa mendatang begitu ya Pak ya. Tadi juga kita sempat membahas sedikit bagaimana perpindahan ibu kota yang nantinya dari Jakarta menjadi ke IKN begitu ya Pak ya. Lalu masih penasaran ini saya Pak, potensi apa saja Pak ketika nanti kita itu bisa pindah begitu Pak di IKN itu Pak, boleh dijawab Pak? Potensi Indonesia itu besar. Ya tinggal kemudian proses pembangunan infrastruktur IKN itu bisa berjalan selesai pada era Pak Jokowi atau tidak. Kalau ini belum selesai di era Pak Jokowi, otomatis nanti akan memberikan beban secara politik bagi presiden selanjutnya. Karena bisa jadi konstelasi politik dan dinamika politiknya sudah berbeda. Karena itu menurut saya Pak Jokowi di sisa-sisa waktu ini daripada ngurus indos calon presiden, ngindos sana ngindos sini, lebih baik konsentrasi untuk menyelesaikan IKN itu. Sudah, kalau mau selesaikan. Kalau tidak, ini akan jadi beban politik bagi kepentingan presiden yang akan datang, terutama untuk alokasi anggaran, kebijakan, karena konstelasi dan dinamika politik di tanah air belum tentu seperti sekarang ini.